Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Kami kelompok 4 dari kelas gabungan A dan C akan mempresentasikan materi mata kuliah strategi pembelajaran, yaitu pembelajaran matematika berbasis NCTM. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Loh Ayu Menika Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 021 dari kelas 3A. Yang kedua ada Resya Boru Ringo dengan 3 digit NIM terakhir 077 dari kelas 3A. Yang ketiga ada Iputu Arya Suankastika Yasa dengan 3 digit NIM terakhir 069 dari kelas 3C. Adapun topik bahasan yang akan kami bahas pada video presentasi kali ini, yang pertama mengenai definisi pembelajaran matematika, yang kedua mengenai NCTM, yang ketiga standar pembelajaran matematika berbasis NCTM, yang terakhir urgensi pembelajaran matematika berbasis NCTM di Indonesia. Materi yang pertama yaitu definisi pembelajaran matematika akan dijelaskan oleh saya sendiri. Suryanto pada tahun 2013 menyampaikan bahwa pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi matematika. Kemudian yang kedua, Retumanan dalam pada tahun 2016 menyampaikan bahwa pembelajaran matematika adalah suatu upaya membantu siswa untuk mengkonstruksikan atau membangun konsep-konsep atau prinsip-prinsip matematika dengan kemampuannya sendiri melalui proses internalisasi sehingga konsep atau prinsip-prinsip itu terbangun kembali. Kesimpulannya, pembelajaran matematika adalah proses interaksi antara guru dan siswa dalam mempelajari konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan keterampilan matematika. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran matematika. Adapun tujuan yang pertama yaitu memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Yang kedua, menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Yang ketiga, memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Yang keempat, mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Yang kelima, memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Baik, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Resya Boru Ringo dengan NIM 2213011077 dari kelas 3A. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai NCTM. Definisi NCTM. NCTM atau National Council of Teachers of Mathematics merupakan organisasi pendidikan yang berdiri pada tahun 1920. NCTM adalah sebuah organisasi profesional yang terdiri atas guru dan pendidik yang berkomitmen dalam keunggulan pengajaran dan pembelajaran matematika di Amerika Serikat. Standar kurikulum menurut NCTM. 1. Kemampuan pengamatan. 2. Kemampuan pengembangan. 3. Melatih peserta didik untuk berani beralasan secara logis. Keempat, kemampuan meningkatkan ide-ide. Pengetahuan dan pemahaman peserta didik terhadap konsep matematika dapat dilihat dari kemampuan peserta didik dalam beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan. Yang kedua, mengidentifikasikan serta membuat contoh dan bukan contoh.
3. Menggunakan model, gambar, dan simbol-simbol untuk mempresentasikan suatu konsep. 4. Mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk lainnya. 5. Mengenal berbagai makna dan interpretasi konsep. 6. Mengidentifikasi sifat-sifat dan syarat yang menentukan suatu konsep. Yang terakhir, membandingkan dan membedakan berbagai konsep. Terdapat 4 komponen dalam NCTM. Yang pertama, tugas. Tugas merupakan komponen yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengkonstruksikan atau membangun ilmu pengetahuan yang sedang dipelajarinya. Yang kedua, wacana. Komponen wacana meliputi kesempatan cara mempresentasikan, berpikir, berbicara, menyetujui, dan tidak menyetujui pendapat orang lain. 3. Lingkungan. Komponen lingkungan meliputi lingkungan fisik dan non-fisik. Lingkungan fisik berupa ruangan, alat, dan penataannya, sementara lingkungan non-fisik berupa interaksi antara aspek intelektual, sosial, dan ciri fisik yang membentuk cara memahami dan cara bekerja yang dilaksanakan di dalam kelas. Yang keempat, ada analisis. Komponen analisis merupakan komponen yang dilakukan oleh pendidik. Analisis perlu dilakukan agar proses refleksi dapat dilaksanakan lebih cermat, tajam, dan sistematis. Kegiatan ini merupakan kegiatan dari pendidik untuk memonitor kelas yang sedang berlangsung. Prinsip-prinsip NCTM. Terdapat beberapa jenis prinsip NCTM, yaitu 1. Prinsip kesetaraan. Semua peserta didik harus mempunyai kesempatan dan dukungan untuk belajar matematika tanpa memandang karakteristik personal, latar belakang, ataupun hambatan fisik. 2. Prinsip kurikulum. Kurikulum di dalam pengajaran di kelas berkaitan dengan pentingnya membangun atau mengembangkan pengajaran. Peserta didik harus dibantu untuk melihat bahwa matematika merupakan sesuatu yang utuh dan terjalin, bukan kumpulan dari bagian-bagian yang saling lepas. 3. Prinsip pengajaran. Untuk mencapai keberhasilan pendidikan matematika yang berkualitas, pendidik harus memahami matematika yang mereka ajarkan, memahami bagaimana peserta didik belajar matematika, termasuk di dalamnya mengetahui perkembangan matematika peserta didik. 4. Prinsip pembelajaran. Prinsip ini didasarkan pada 2 ide dasar. Pertama, belajar matematika dengan pemahaman adalah penting. Pembelajaran matematika tidak hanya memerlukan kemampuan berhitung, tetapi juga kemampuan berpikir dan bernalar secara matematis. Kedua, prinsip-prinsip ini dengan sangat jelas menyatakan bahwa peserta didik dapat belajar matematika dengan pemahaman materi. 5. Prinsip penilaian. Penilaian hendaknya tidak hanya dilakukan untuk menilai peserta didik saja, melainkan juga harus dimanfaatkan bagi peserta didik untuk mengarahkan dan meningkatkan kemampuan belajarnya. 6. Prinsip teknologi. Dalam matematika, teknologi dianggap sebagai alat yang penting dalam pembelajaran di kelas karena beberapa materi menggunakan alat tersebut dalam proses pembelajaran. Teknologi meningkatkan proses belajar matematika karena memungkinkan untuk memperbaiki penyajian ide-ide matematika. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ibtu Arya Swastika Yasa dengan NIM 22130111069 dari kelas 3C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai standar pembelajaran matematika berbasis NCTM. Jadi, standar pembelajaran matematika berbasis NCTM ini merupakan suatu standar pembelajaran yang disusun dan dikembangkan langsung oleh organisasi NCTM itu sendiri. Standar pembelajaran ini dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengajaran dan pembelajaran matematika di semua jenjang pendidikan, yaitu dari taman kanak-kanak sampai dengan SMA di kelas 12. Nah, standar NCTM ini juga dapat kita jadikan sebagai acuan dalam mengembangkan perangkat pembelajaran matematika yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Sehingga dengan menggunakan standar pembelajaran matematika berbasis NCTM ini, seorang pendidik dapat meningkatkan proses pembelajaran terhadap peserta didiknya. Standar pembelajaran matematika ini dibagi menjadi 2,
yang terdiri dari standar isi dan juga standar proses. Yang pertama kita akan membahas mengenai standar isi dari NCTM. Standar isi NCTM ini merupakan suatu standar yang ruang lingkupnya berupa materi pelajaran dan juga kompetensi-kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik itu sendiri selama masa pembelajarannya. NCTM merumuskan 5 standar isi. Yang pertama itu ada bilangan dan notasinya, yang kedua aljabar, yang ketiga geometri, yang keempat pengukuran, dan yang kelima analisis data dan probabilitas. Jadi standar isi dari NCTM ini lebih berupa materi-materi yang akan diajarkan di pembelajaran matematika itu sendiri. Selanjutnya itu yaitu standar proses NCTM. Standar proses NCTM ini merupakan suatu standar yang dijadikan sebagai pendekatan dalam pembelajaran yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusnya. Standar proses NCTM ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, pemecahan masalah atau problem solving. Pemecahan masalah atau problem solving ini merupakan fokus utama dalam standar proses NCTM. Hal itu dikarenakan di perkembangan dunia saat ini itu uh, pemecahan masalah merupakan suatu skill yang diharuskan untuk dimiliki oleh setiap orang. Sehingga NCTM memfokuskan pemecahan masalah sebagai standar prosesnya. Standar pemecahan masalah ini menyatakan bahwa semua peserta didik harus membangun kepercayaan dirinya dan juga membangun pengetahuan matematika baru melalui pemecahan masalah. Dominowski dalam Nur pada tahun 2018 menyatakan ada 3 tahapan umum untuk menyelesaikan suatu masalah, yaitu interpretasi, produksi, dan juga evaluasi. Jadi interpretasi ini merupakan suatu proses di mana seseorang mulai memahami permasalahannya. Sementara untuk produksi itu proses ketika seseorang sudah memikirkan dan juga sudah memilih langkah yang akan digunakannya untuk memecahkan permasalahan. Dan proses evaluasi merupakan proses di mana seseorang tersebut ketika sudah menyelesaikan masalahnya, dia mencoba untuk menilai dan meninjau kembali terkait langkah-langkah yang diambilnya untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi menurut NCTM, program pembelajaran dari TK sampai kelas 12 yang berstandar pemecahan masalah itu harus memungkinkan semua peserta didik untuk yang pertama, membangun pengetahuan matematika baru melalui pemecahan masalah. Yang kedua, memecahkan masalah dalam matematika dan bidang lainnya. Yang ketiga, menerapkan dan menyajikan berbagai strategi yang tepat untuk memecahkan masalah. Dan yang keempat, membantu dan merefleksikan proses pemecahan masalah. Standar yang kedua yaitu penalaran dan bukti atau reasoning and proof. Jadi penalaran dibagi menjadi 2, yaitu penalaran induktif dan juga penalaran deduktif. Penalaran induktif ini merupakan proses penalaran di mana kita itu menurunkan kesimpulan berdasarkan pengamatan. Sementara penalaran deduktif merupakan pengambilan kesimpulan di mana kita itu mengambil kesimpulan dari prinsip-prinsip yang sudah ada sebelumnya. Jadi standar penalaran dan bukti ini mengharapkan peserta didik memiliki kemampuan untuk memberi alasan yang masuk akal, belajar untuk menalar dan pembuktian. Peserta didik mampu menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan operasi matematika untuk mengeneralisasi, menyusun pembuktian atau menjelaskan gagasan dan juga pernyataan matematika. Menurut NCTM, program pembelajaran dari TK sampai kelas 12 yang berstandar penalaran dan bukti harus memungkinkan semua peserta didik untuk yang pertama, mengenali penalaran dan bukti sebagai aspek yang mendasar dalam matematika. Yang kedua, membuat dan meneliti dugaan matematika. Yang ketiga, mengembangkan dan mengevaluasi argumen dan juga bukti matematika. Dan yang keempat, memilih dan menggunakan berbagai jenis penalaran dan metode pembuktian. Standar proses STM yang ketiga ada komunikasi atau communication.
Jadi standar komunikasi ini mengharuskan peserta didik untuk mampu mengkomunikasikan hasil pemikiran mereka, khususnya itu mengenai konsep-konsep matematika kepada orang lain, baik mengkomunikasikannya secara lisan maupun tertulis dengan menggunakan berbagai simbol-simbol dan juga bilangan maupun objek dalam matematika itu sendiri. Menurut NCTM, program pelajaran dari TK sampai kelas 12 yang berstandar komunikasi matematika harus memungkinkan semua peserta didik untuk yang pertama, mengatur dan menggabungkan pemikiran matematika mereka melalui komunikasi. Yang kedua, mengkomunikasikan pemikiran matematika mereka secara logis dan jelas kepada teman, pendidik maupun orang lain. Yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi pemikiran matematika dan strategi orang lain. Dan yang keempat, menggunakan bahasa matematika untuk mengekspresikan ide-ide matematika secara tepat. Standar proses NCTM yang keempat yaitu koneksi atau hubungan atau connection. Koneksi ini dalam pembelajaran matematika sangat penting, dikarenakan koneksi matematika merupakan salah satu komponen dari kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh siswa dalam pembelajaran matematika. Kemampuan koneksi dalam matematika ini merupakan suatu kemampuan untuk mengaitkan konsep matematika yang satu dengan konsep yang lainnya. Tidak hanya di matematika, kemampuan koneksi ini juga uh, terkait dengan bidang studi lain dan juga pengaplikasiannya di dalam kehidupan nyata. Menurut NCTM, program pembelajaran dari TK sampai kelas 12 yang berstandar koneksi atau hubungan harus memungkinkan peserta didik untuk yang pertama itu mengenali dan menggunakan koneksi antara ide-ide matematika. Yang kedua, memahami bagaimana ide matematika interkoneksi dan membangun satu sama lain untuk menghasilkan keseluruhan yang koheren. Dan yang ketiga, mengenali dan menerapkan matematika dalam konteks di luar matematika. Standar proses NCTM yang kelima dan yang terakhir yaitu representasi atau penyajian. Representasi ini dibagi menjadi dua, yaitu representasi internal dan representasi eksternal. Representasi internal ini merupakan suatu representasi yang kita representasikan di dalam pemikiran kita sendiri. Representasi eksternal sendiri juga merupakan suatu wujud dari hasil pemikiran pada representasi internal itu sendiri. Di dalam representasi atau penyajian ini terdapat berbagai metode ataupun bentuk penyajian, seperti di simbol, bagan, grafik, dan juga gambar. Menurut NCTM, program pembelajaran dari TK sampai kelas 12 yang berstandar representasi harus memungkinkan semua peserta didik untuk yang pertama, membuat dan menggunakan representasi untuk mengatur, merekam, dan mengkomunikasikan ide-ide matematika. Yang kedua, memilih, menerapkan, dan menerjemahkan antara representasi matematika untuk memecahkan masalah. Dan yang ketiga, menggunakan representasi untuk memodelkan dan menafsirkan fenomena fisik, sosial, dan matematika. Baik, sekian presentasi mengenai standar pembelajaran matematika berbasis NCTM. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu mengenai urgensi pembelajaran matematika berbasis NCTM di Indonesia. Maulida pada tahun 2019 memaparkan bahwa perkembangan zaman yang menuntut peningkatan sumber daya manusia yang memiliki kecakapan dalam menyelesaikan masalah mulai terkonversi ke dalam pendidikan di sekolah. Kurikulum pendidikan mulai mengharuskan siswa untuk menyelesaikan masalah yang sesuai dengan jenjang pendidikannya. Wujud dari perkembangan pendidikan ke arah penyelesaian masalah adalah asesmen berskala internasional yang dilakukan oleh OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development melalui PISA, Program for International Student Assessment. Soal-soal pada tes PISA menuntut kemampuan-kemampuan siswa seperti pemecahan masalah, penalaran koneksi komunikasi, dan representasi yang termuat dalam standar NCTM. Berdasarkan hasil survei 2018, skor PISA Indonesia berada di urutan ke-74 atau peringkat 6 dari bawah. Hal ini menunjukkan bahwa banyak
siswa di Indonesia yang belum terbiasa menyelesaikan permasalahan dalam tes PISA. Indonesia perlu merujuk NCTM untuk standar proses pembelajaran matematika dan menerapkannya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan NCTM. Dengan menerapkan pembelajaran matematika berbasis NCTM, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan siswa dan pendidikan di Indonesia. Baik, sekian video presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.